Halo sahabat pangan, tahu nggak ada protein super kecil yang bisa bikin makanan jadi lebih enak, empuk, bahkan tahan lama? Yup, namanya enzim. Enzim bekerja mempercepat reaksi kimia kayak amilase yang memecah pati jadi gula, atau protease yang menguraikan protein. Dalam industri makanan, enzim punya banyak peran loh. Ada roti, keju, dan juga nanas. Di roti, amilase bantu ragi menghasilkan gas, roti jadi mengembang. Kalau di keju, enzim rennet bikin susu mengumpal. Dan bromelin dari nanas bisa bikin daging jadi lebih empuk. Tanpa enzim, proses alami dan industri bikin jauh lebih lambat. Next, kita bahas vitamin ya. Vitamin itu mikronutrien penting, ada dua jenis. Yang pertama larut air, vitamin B dan C, gampang rusak saat dimasak. Yang kedua larut lemak, vitamin A, D, E, dan K, disimpan dalam tubuh lebih lama. Contohnya jeruk, vitamin C, antioksidan bantu daya tahan tubuh. Wortel, vitamin A, baik untuk mata, dan matahari, vitamin D, bantu penyerapan kalsium. Dalam industri pangan, vitamin sering ditambahkan lewat versifikasi. Misalnya, susu plus vitamin D, tepung plus vitamin B kompleks, minuman plus vitamin C. Vitamin kecil, tapi pengaruhnya besar. Di video selanjutnya, kita bahas mineral ya. Kalau vitamin dari organik, mineral berasal dari unsur alami dan penting banget buat tubuh, yaitu ada kalsium, zat besi, kalium, dan natrium. Kalsium untuk tulang dan gigi, zat besi buat pembentukan darah, kalium dan natrium jaga keseimbangan cairan tubuh. Dalam pengolahan pangan, tepung bisa difortifikasi zat besi untuk cegah anemia. Garam ditambah iodium untuk cegah gondok. Produk susu sering diperkaya kalsium. Bahkan baking powder pun mengandung mineral untuk bantu adonan mengembang. Jangan sepelekan mineral karena tubuh butuhnya setiap hari. Yuk lanjut ke topik bahan tambahan pangan. Pernah baca label makanan dan lihat kode E atau nama-nama kimia aneh? Itu bahan tambahan pangan loh. BTP ditambahkan untuk bikin makanan lebih awet, menarik, dan enak. Pengawet natrium benzoat untuk saus dan minuman. Emulsifier, lecithin bikin campuran lemak dan air stabil. Pemanis buatan, aspartam untuk diet dan diabetik. Tapi tenang, semuanya ada batas aman dan harus disetujui BPOM. BTP itu aman asal digunakan dengan benar. Oke, next kita bahas pewarna makanan. Makanan warna-warni emang menggoda, tapi pewarna yang dipakai aman gak sih? Pewarna ada dua jenis, yang pertama alami, kedua sintetik. Alami, kurkumin dari kunyit, antosianin, dan kol ungu. Sintetik, tartrazin, kuning, sunset, yellow, orange. Dipakai di permen, minuman, kue, tapi harus dalam batas wajar. Pewarna alami makin digemari karena lebih sehat, tapi sayangnya warnanya kurang tahan lama dibanding sintesis. Makanan bisa saja enak bukan cuma karena bumbunya, tapi juga karena perisa atau flavoring. Ada 3 jenis perisa, yang pertama alami, dari vanila, jeruk, dan rempah. Yang kedua sintetik, dibuat di lab tapi rasa mirip. Yang ketiga identik alami, kimiawi, tapi struktur sama dengan yang ada di alam. Aplikasinya luas banget. Ada es krim vanila, mie instan rasa ayam, permen rasa buah buatan. Flavor bikin makanan punya karakter khas. Sekarang yuk bahas senyawa fitokimia, zat alami dari tumbuhan yang punya manfaat luar biasa. Fitokimia itu bukan vitamin, tapi punya manfaat luar biasa bagi tubuh loh. Asalnya dari tumbuhan. Contohnya yang pertama flavonoid, antioksidan dari teh dan buah beri. Yang kedua
karotenoid dari wortel dan tomat. Yang ketiga, saponin, isoflavon dari kedelai dan herbal. Dalam pengolahan pangan, yang pertama dipakai di minuman fungsional dan suplemen alami. Yang kedua, diekstrak untuk antioksidan alami pengganti sintetis. Yang ketiga, digunakan dalam pembuatan jamu dan makanan sehat. Fitokimia bantu cegah penyakit tanpa kita sadari, tapi awas juga karena ada senyawa alami yang justru beracun. Kita bahas di video terakhir ya, yaitu senyawa toksis. Gak semua zat alami itu baik. Beberapa makanan bisa mengandung senyawa toksik berbahaya loh. Contoh yang pertama, aflatoksin dari jamur pada kacang yang disimpan lembab. Yang kedua, solanin, racun di kentang hijau. Yang ketiga, sianida di singkong pahit, harus direbus atau difermentasi. Yang kelima, akrilamida muncul dari makanan digoreng terlalu panas. Dalam pengolahan pangan, yang pertama harus ada kontrol suhu dan kelembapan. Yang kedua, buang bahaya yang rusak atau berjamur. Yang ketiga, gunakan metode masak aman, hindari overfrying. Senyawa toksis bisa dicegah dengan penanganan pangan yang tepat. Jadi, bijaklah memilih dan mengolah makanan.